bisa nelen. Kira-kira penyakit apa yang nggak bisa nelen? Amandel. Oke. Terus nanti kalau Tiroid. dicolok-colok itu sakit dong. Apa yang nggak bisa nelen? Biasanya penyakit stroke, gangguan di fungsi menelan. Stroke itu kan dia akan mempengaruhi seluruh saraf karena pusat sarafnya kan yang kena. Nah, jadi ada beberapa saraf yang nanti akan terganggu. Misalnya organ aksesoris itu buat lidah. Jadi lidah bisa bergerak kiri, kanan, atas, belakang gitu ya. Itu karena ada namanya saraf aksesoris. Saraf aksesorisnya rusak nih. Ini nanti kita pelajari di KMB 3 nanti ya di semester selanjutnya. Nah, itu terganggu. Makanya lidah seseorang yang mengalami gangguan stroke itu bakal terjadi gangguan. Yang bisa kita lihat apa ngomongnya jadi Pelok. ya, coba nanti kamu searching. Itu ketarik apa keluar ya si lidahnya. Karena setiap orang stroke pasti pelok. Kedua, ini ada organ menelan di sini ya. Di dalam ini tuh di dalam situ kan ada dua nih. Ada dua saluran. Yang depan ini nih, ini saluran napas. Ya, ini saluran napas nih, si trakea ini. Saluran napas yang depan mah, ya. Jadi kalau kamu nyuruh orang buat minum, terus kamu pencet begitu, ini nggak ada urusan ya. Ini mah saluran napas. Baru di belakang saluran napas ini nih, di belakang sini itu baru saluran cerna, si esofagus. Nah, di atasnya itu di faring itu ada katup kayak tutup begitu. Jadi kalau kamu napas lagi hirup napas begini, nah ya, itunya kebuka. Tapi pas kamu nelen, si tutup ini bakal nutup saluran napas. Kenapa demikian? Gusti Allah menciptakan itu supaya ketika kamu nelen sebelah nggak masuk ke saluran napas. Itu tuh otomatis ya, namanya epiglotis. Si katup itu tuh namanya. Coba deh kalau kamu nggak percaya, sekarang saya kasih uang 100.000 kalau kamu bisa tarik napas sambil nelen ludah ya. Bisa bos, ada tutupnya ya. Ada tutupnya, nggak akan bisa. Nah, kecuali orang yang stroke itu mempengaruhi si epiglotisnya. Jadi epiglotisnya kadang error ya. Itu namanya resiko aspirasi. Makanya orang yang stroke pasti sering terjadi tersedak karena tutupnya error ya. Oleh karena itu makanya daripada dia malah masuk air ke dalam rongga paru, perawatan di rumah sakit sebelum dia pulih si saraf ininya dikasih nasogastrik tab supaya makanan tidak lewat dulu sini ya, bisa langsung ke dalam lambung. Atau yang kedua, dia penurunan kesadaran ya. Kamu lagi jalan pulang dari sini nih, tertabrak nyamuk misalnya, pingsan 50 hari misalnya, itu dari mana makannya? Enggak. Berarti harus diberikan jalan untuk masuk ke dalam lambung. Ada OGT, ada NGT. Kalau OGT apa? Oral. Berarti dimasukkannya melalui mulut. Kalau NGT dimasukinnya melalui nasal. Nah, si nasal itu terus bedanya apa Pak? Ya bedanya mungkin karena kebutuhan hidungnya ya. Kebutuhan hidungnya misalnya dia pakai masker sumpup, blok begitu. Enggak, gimana mungkin pakai sumpup kok nggak ada selangnya, akhirnya dipindahin ke saya, tergantung nanti indikasinya. Oke, selanjutnya kemarin kan kita sudah belajar nih ya. Sudah belajar bagaimana konsep pemasangan NGT. NGT itu berarti dari hidung harus sampai ke lambung. Kan kita nggak mungkin ngukur ya nggak mungkin ngukur dicolok-colok begitu dulu. Akhirnya kita mempertimbangkan jalur yang kemungkinan akan dilewati si selang NGT ini. Lambung itu tadi saya bilang nih, pertemuan antara esofagus dengan lambung itu ada di daerah epigastrik ya. Epigastrik itu makanya kalau mengukur si selang ini kan prinsipnya steril nih ya. Mengukur si selang ini tidak boleh ditempelin dulu ke sini ya, kayak mau ukur baju misalnya, Pak. Jadi kita perkirakan di daerah epigastrik ini, ulu hati ya, di ulu hati itu pertimbangkan sampai ke hidung.
tulang apa nih? Yang tengah ini? Apa? Pada nggak punya tes tulang ini? Sternum. Punya? Tulang apa? Apa? Tulang apa? Astagfirullahaladzim. Di tanggal 14 kamu sudah harus praktikum lagi ke rumah sakit, belum tahu ini tulang apa? Tulang apa? Tulang Sternum. sternum. Ini tulang sternum nih, dari sini ke bawah. Nah, ujungnya itu ada namanya lagi. Ujungnya itu adalah processus Sipoideus. sipoideus, ya. Processus sipoideus itu kamu perkirakan dari sini, berarti ini posisinya begini ya. Jadi jangan sampai menyentuh pasien. Ini sampai ke ujung hidung. Pak, kalau hidung saya mancung gimana ya, nggak ada urusan ya. Ini kalau hidung saya pendek gimana, nggak ada urusan ya. Karena kan nanti bakal masuk melalui hidung toh. Kalau hidungnya panjang misalnya 2 meter ya tetap harus itu sampai sini. Ya, oke. Selesai Pak? Enggak. Ya, dari ujung hidung nanti ditarik sampai ke kenapa? Kenapa? Biar ada spare Pak. Enggak ada spare ya. Ini karena nih dari hidung itu sampai ke nasofaring itu kan ada proses dulu nih, dari sini masuk dulu ke sini nih, karena masuk ke faringnya itu di daerah sini ya. Nih kalau dilihat dari sini nih, ini dia akan masuknya di sini dekat telinga, jadi harus dihitung dulu dari hidung ke telinga. Jadi bukan wah biar agak panjang aja Pak, biar ada bukan ya. Nih kamu harus paham dari hidung itu, kecuali kalau kamu lubang hidungnya langsung ke mulut ke terus di sini, enggak, dia lewat dulu ke nasofaring, jadi panjang dulu ke sini terus baru turun ya. Jadi hitungannya dari proses sipoideus ke hidung, nanti dari hidung ke paham. Sudah begitu jangan lupa nih, kecuali kalau kamu sudah expert ya, setiap menit masak NGT ditandain. Ini perasaan kemarin ada aja Lester, Pak ditandain pakai spidol permanen. Kamu beli dulu ke warung fotokopian di depan ya. Pakai plester, ambilin plester bos, yang putih. Terlebihi ini, ya. Ya kalau sudah sampai mah apa? Banting aja. Harus kita lakukan setelah ditandai dan panjangnya sudah terukur. Kamu harus mulai memasukkannya melalui area hidung. Nah ini kenapa saya nggak mau jadi perawat anak-anak, nggak bisa sabar. Nah ini yang harus sabar ya. Kalau pasiennya dia masih sadar, kenapa? Karena dia bakal nahan gini, otomatis kan tadi ada katanya toh. Si katanya ini nih bos, kalau kita lagi nelen dia bakal nutup si saluran napas. Tapi kalau kita napas si katup ini bakal nutup saluran cerna. Jadi kalau dia nahan apalagi sambil jadi itu bakal menambah resiko dia terkena iritasi gara-gara si selang ini ya. Nah nih tolong Pak kita masukin ya sebentar. Tapi selain itu kita harus pakai jeli ya. Jelinya mana Pak? Jelinya oh hand sanitizer. Itu bukan hanya membunuh kuman, membunuh pasien ya. Ya pakai jeli. Ini biasanya kalau perawat terserah lah ya, kamu sorry ambilin jeli bos. Ini soalnya gak apa-apa lah ya, tapi nanti pada saat tosnya jangan begitu. Sorry bos, ambilin dulu kan. Kamu harus persiapkan alat. Nah, ini mah gak ada persiapannya, kita karena tadi buru-buru. Ayo lempar aja sama orang-orangnya. Nih, ini kan prinsipnya steril ya. Jadi kamu bisa tetesin di sini. Atau biasanya kalau yang sudah biasa, nih ininya disimpan di sini nih. Yes ya. Di sarung tangan ya. Terus sambil gini-gini. Saya Pak dibantu dimasukin. Nah, udah masuk pasti dia nahan, Pak. Tolong ditelan, Pak. Ditelan. Bukan disuruh tarik napas. Tarik napas yang epiglotisnya nutup, bos. Ingat ya.
napas Pak, nutup. Telan ya. Pak punten ditelan Pak, pelan-pelan. Sakit no. Ayo Pak, pelan-pelan. Nah, setelah masuk, ini gak akan masuk ya, sumpah nih, pentem bermasalah. Karena dia saya udah maksudnya nih, dia tertutup nih di tengah ada stoma yang tertutup. Dia harusnya di sini nih stomanya. Ini mah pentem nih masalahnya. Cuman maksudnya yang gampang ini. Oke, nih, semisalnya dia udah masuk ke tanda yang kita buat tadi kan? Nah, dia sudah masuk nih. Kan kita harus cek benar apa enggaknya, ya nggak? Dia masuk ke lambung. Walaupun pada saat memasukkan ini kita tetap harus cek responnya. Apakah dia mengap-mengap? Mengap-mengapnya itu apakah dia sesak napas atau memang karena sakit di daerah ini nasofaring, ya? Di daerah nasofaring itu pasti sakit, apalagi di laryngofaring karena ada tadi epiglottis. Apakah begitu atau dia sesak napas tiba-tiba wajahnya membiru? Berarti kamu salah. Masuknya ke saluran jangan cabut lagi ya, terus masukin. Jadi kamu sambil masuk ini sambil cek respon ya, cek respon. Tiba-tiba jangan. Berarti kamu masuk ke saluran nafas. Nah, kalau sudah dipastikan sampai ke sini dan tidak ada tadi tanda-tanda bahwa dia sesak napas dan sebagainya, berarti kemungkinan masuk ke lambung. Gimana cara ngeceknya? Pakai spet ya. Spetnya kalau bisa yang gede yang 50 aja ya. Biasanya spet ini kan langsung dipakai buat nanti nyimpen si makanannya kan. Nah, buat feedingnya. Jadi kamu harus siapkan stetoskop sama spet. Stetoskop itu buat ngecek suaranya masuk apa enggak ya. Jadi kamu cek, disimpan di lambung. Setelah disimpan di lambung, ini spetnya kecil ya. Setelah disimpan di lambung, kamu pompa, bluk, gitu ya. Kalau ada terdengar suara di dalam lambungnya, bum, gitu. Nah, jadi memang si selang ini sudah masuk ke dalam lambung. Ada cara lain, misalnya ditarik spetnya, ya, ditarik untuk melihat cairan lambungnya. Harusnya berwarna hijau. Tapi ngapain ditarik cairan lambungnya kalau pas ditiup aja udah ini ya, udah. Paham ya? Tapi kamu harus coba nih, yang paling sulit itu adalah memaksa dia untuk menelan itu. Coba deh nanti kamu dikontrakan sama teman-teman kamu. Mau nggak? Sisanya yang lain itu gampang. Sisanya yang lain. Yang susah itu adalah itunya. Oke. Masih bisa lah ya setengah jam.